Kita mulai. Yang keberapa? Oh, 42 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang sesungguhnya dia, enak diterjemahkan, seseorang tidak selamat, tidak sehat dalam beragama kecuali orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Insya Allah kebayang, Masya Allah. Menyerahkan diri kepada Allah bagaimana? Kepada agama Allah. Agama Allah isinya cuma dua. Perintah, larangan. Menyerahkan kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah berarti yang perintahnya dilakukan. Yang larangannya ditinggalkan. Tak cukup beragama hanya berserah diri kepada Allah. Maka ditambahin di sini. Demikian juga dia harus pasrah kepada Rasulnya. Hadisnya. Rasulnya kita udah nggak ketemu. Hadisnya juga isinya ada bersifat perintah, ada bersifat larangan. Itu dua cuma. Baik perintah maupun larangan terbagi lagi. Ada perintah keras, maka hukum fikihnya wajib. Itu perintah keras, wajib. Ada perintah tidak keras, terkelompok pada kata sunnah. Dijabarkan oleh fikih. Larangan ada keras, haram. Ada tidak keras, makruh. Larangan juga, cuma tidak keras, makruh. Terus baru ada satu lagi, boleh dilakukan, boleh tidak. Namanya mubah. Semuanya sudah final. Mana yang diperintah, mana yang dilarang, mana yang boleh, mana yang tidak. Tidak mungkin kalau belum final. Itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah tercermin pada kesempurnaan agamanya. Sebagai apapun kita, jabatan, profesi, baru dianggap agama kita sehat, selamat, dan agama Islam. Kalau semuanya sering saya katakan diorientasikan kepada Allah, yaitu kepada agama Allah. Kata Imam At-Tahawi itu. Semua itu bagian dari ketauhidan kita kepada Allah. Kalau perintah Allah sebagian saja yang dilakukan, sebagiannya lagi tunduknya kepada yang lain. Umpamanya, kalau ungkapan Al-Quran, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Iman kepada sebagian, kafir kepada sebagian. Terus waradda ilma mastabaha alaihi ila alimi. Bagian dari keselamatan agama, rodda, memulangkan, mengembalikan. Ilmu mastabaha alaihi, yang subhat. Mengetahui sesuatu yang subhat. Gak usah dirasionalisasikan, kembalikan saja kepada yang tahu, yaitu Allah. Udah kebayang? Al-Quran dari sudut pandang makna-maknanya ada dua. Pertama,
yang bersifat muhkamat. Ali Imran ayat 7. Muhkamat itu pasti, tidak interpretable. Tapi yang kedua kategorinya mutasyabihat. Mutasyabihat interpretable. Dalam konteks tauhid yang dibangun oleh At-Tahawiyah, Ahlus Sunnah secara umum, terhadap yang sikap terhadap yang mutasyabihat, samar, interpretable ini, udah jangan macam-macam. Serahkan saja Allah tuh ila alimihi, kepada yang tahu, yaitu Allah. Mana contohnya? Yang muhkamat akimis sholah. Sholah itu udah pasti maksudnya ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada yang berbeda. Itu namanya muhkam. Gak ada masalah. Tapi ketika ayatnya berbunyi yadullah fauqa aidihim. Tangan. Jangan ditafsir-tafsirkan. Serahin aja pada Allah. Dia yang lebih tahu. Kalau saja ditafsir-tafsirkan, umpamanya, itu mah nggak seberapa kurang lebih. Nah, itu mencederai akidah. Ditakwil, mencederai akidah. Kenapa? Hasil takwil amat sangat berpotensi salah. Tak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya. Yang lebih dahsyat lagi, umpamanya Allah dianggap punya anak. Dia menganalisis bahwa memang secara biologis nggak mungkin orang punya anak kalau nggak ada bapak. Tapi ada ayatnya kalimatullah, Isa kalimat, ditafsirkan kalimat Allah. Itu dia ruh Allah. Itu kan mutasyabihat. Maka sejatinya dia harus lihat firman Allah yang lain. Pertama, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Samiul alim apa basir. Yang kedua, dia melihat wa ilahukum ilahu wahid. Dia melihat lam yalid wa lam yulad. Kembali ke sini, kemurnian ketauhidan kita menjadi tercederai kalau sikap terhadap mutasyabih tidak diserahkan kepada Allah. Gitu. Iya. Selesai. 43 sekarang. Wala tasbutu qadamul Islam. Tak kokoh. Qadam itu telapakan. Pijakan jadinya. Pijakan Islam. Illa ala zohrit taslim wal istislam. Hubungannya sama 42. Kita berislam. Bisa juga kita berpegang pada Islam. Dalam berbagai aspek kehidupan, bukan cuma dunia, tapi akhirat juga. Bisa juga kita bilang, kita berpijak. Sering kita bilang, apa pijakannya? Apa dasarnya? Maka yang 43 ini tidak kokoh pijakan terhadap Islam, kecuali ala zohri. Zohri punggung. Di punggung taslim. Berserah diri. Wal istislam. Sama pasrah kepada Allah. Maka dalam rukun Islam, di sana ada qada dan qadar. Apa takdir Allah buat kita, yakni tentu setelah kejadian, positif atau negatif, kita serahkan kepada Allah.
Dan bukti kita menyerahkan diri kepada Allah dalam konteks takdir buruknya, umpamanya itu akan berdampak kepada rasa. Dikasih musibah dalam tanda petik, santai aja. Kan Allah yang ngasih. Umpamanya. Terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Contoh, suami ditinggal istri. Tentu setelah berusaha sampai pada titik, oh iya ini udah takdir. Lalu santai aja. Apalagi Pak Sukoco masih senang. Ntar ada lagi gantinya gitu kurang lebih. Tuh namanya pasrah Pak. Hah? Iya betul Pak. Terus Jadi kepasrahannya luar biasa. Ntar juga ada lagi. Katanya gitu. ya, nggak dikasih petunjuk jalan juga pasrah aja. Oh iya. Jalan sendiri gitu. Jadi boleh kita aplikasikan pada rasa-rasa kita. Sejauh mana sikap kita terhadap ketetapan Allah gitu. Maka sejauh itu kekokohan pendirian kita terhadap Islam. Kita sering melihat ada orang-orang soleh yang luar biasa ketenangannya dalam hidup. Terserah sembako naik kayak enggak kayak. Allah udah urus kok ngatur. Dan yang namanya rizki itu yang udah disuap. Dapat ya. Itu kurang lebih. Oke, berikutnya Pak Jamal ini. Ya. Nomor 44. Faman roma ilma mahuzira anhu ilmuhu. Ini struktur bahasa tinggi banget. Ya. Faman roma. Roma, udah kebayang. Roma. Terus ada buku hadis Bulughul Maram. Tuh sama. Roma artinya bertujuan. Maka Bulughul Maram sampai ke tempat tujuan. Ada juga yang membaca Bulughul Muram, isim maf'ul, sampai kepada yang dituju. Bagaimana caranya? Nah, itu hadis-hadisnya yang berisi di dalamnya gitu kurang. Barang siapa Roma bermaksud ilma, memperoleh ilmu, mahuziro anhu ilmuhu, ilmu sesuatu, huziro dilarang untuk mengetahuinya. Ada hubungannya sama 43. Saya ulangi. Siapa yang mencari, udah lebih tepatnya mencari ilmu yang dilarang untuk mengetahuinya. Saya ulangi lagi. Siapa yang berusaha mencari tahu yang dilarang mengetahuinya, namun nggak mau yang tadi. Allah bilang dia punya tangan. Cari-cari ilmunya. Apa yang dimaksud tangan? Padahal itu dilarang. Gitu. Sebab apa? Tak terjangkau. Itu harus disikapi oleh iman saja. Jangan coba, iman Allah punya tangan karena dia ngasih tahu. Itu kan informasi. Allah punya wajah, waya beka wajhu. Udah segitu. Maka dalam konteks teologi Sunni itu jangan tanya kayak apa, bagaimana. Dilarang. Walam yakna bitaslimi fahmuhu. Lalu dia tidak puas ya dengan paham yang sudah dimiliki. Lam yakna fi'il, fa'ilnya fahmu. Tidak puas. Apanya pahamnya? Dengan apa tidak puasnya? Dengan berpasrah. Udahlah itu urusan Allah. Terus kenapa tuh hajabahu?
maramuhu an khalisit tauhid, maka dia dihijab, dihalangi. Oleh siapa? Oleh maramuhu, tujuannya. Tujuannya menghijabnya an khalisit tauhid, dari ketauhidan yang murni, ikhlas. Udah kebayang itu? Saya berilustrasi yang lain. Ada semacam kaidah begini. Ilmu bagaikan air. Air tak mengalir kepada yang lebih tinggi. Dia pasti mengalir ke yang lebih rendah. Ada acara pengajian ceramah. Penceramahnya si A. Si B hadir. Tapi dalam hatinya, wah ilmunya pendek. Saya ilmunya lebih tinggi. Maka ilmu si A nggak akan ngalir. Karena dia memposisikan dirinya lebih tinggi. Air nggak mengalir kepada yang lebih tinggi. Rasa meninggikan diri itu menghalangi, gitu kurang lebih. Nah, sekarang ini hajabah menghalangi, fa'ilnya maromuhu. Maromuhu keinginan, kehendak, tujuannya. Menghalangi dia. Menghalangi dari apa? Dari ketauhidan yang bersih. Paham insya Allah. Kalau nggak paham nanti ditanya. Dari apa lagi? Wasafil ma'rifah. Pengetahuan yang bersih. Sofi bersih. Murni. Menghalangi dari apa lagi? Sahihil iman. Iman yang benar. Allah berfirman, wasna'il fulka bi'ayunina, kepada Nabi Nuh. Bikin perahu. Bilangnya bi'ayunina. Memberikan informasi secara bahasa, Allah punya mata. Terus pengen tahu apa maksudnya ya. Pengen tahu lagi lebih dalam lagi, pengen tahu lagi lebih dalam lagi. Semua kepengenan itu menghalangi dirinya untuk bertauhid kepada Allah secara murni, mendapatkan pengetahuan secara bersih dan iman yang benar, terhalangi. Oleh karena itu, dalam konteks ayat mutasyabihat itu Allah menyuruh pasrah, sepasrah-pasrahnya. Itu urusan Allah. Akal tak mampu menjangkau. Walaupun itu adalah aspek teologi yang diperdebatkan sejak zaman klasik. Kalau Mu'tazilah nggak begitu. Lalu kalau kita disuruh berhenti di situ, apa artinya Al-Quran sebagai petunjuk? Oh nggak begitu dong, gitu kurang lebih. Oke, fayatazabzabu bainal kufri wal iman. Nih akibatnya. Maka mengambang dia yang terus mencari takwil gitu. Mengambang di mana? Antara kufur dan iman terhadap kasus-kasus tadi mutasyabihat. Antara apa lagi? At-tasdik wa takzib. Antara membenarkan, mengiyakan, dan menidakkan. Wal ikrar wal inkar. Antara menyetujui dan tidak menyetujui. Muaswasan. Terus dibisikin. Taihan. Taihan yang tak ada artinya. Syakan. Jadi ragu.
la mu'minan musaddiqan. Maka ujungnya tak termasuk orang beriman yang membenarkan. Beriman tapi tak membenarkan, seolah begitu. Wala jahidan mukadziban. Saat yang sama juga dia nggak dibilang ingkar atau kafir, enggak. Mukadziban enggak juga, enggak mendustakan. Jadi apa namanya ya, pelin-pelan gitu kurang lebih. Dalam konteks imannya tidak kokoh. Sebab dalam fenomena kehidupan, kehidupan iman, tauhid, memang ada hal-hal yang harus dilihat oleh iman, bukan oleh akal. Coba lihat, Nabi diperjalankan dalam sekejap ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, balik lagi. Yang gitu itu kacamata iman. Kacamata iman. Adapun kemudian ada ilmuwan yang menganalisis secara ilmiah, ya sah-sah saja. Tapi jangan sampai kalau bisa nggak usah. Nggak usah ngikutin analisis itu. Sebab semakin dianalisis, betapapun hebat hasilnya, keilmuannya, itu kan tetap aja nggak mencapai tujuan. Saya beri contoh. Bagaimana sikap Bapak Ibu terhadap buku-buku yang bercerita, ceramah lagi, hubungan sholat dan kesehatan. Lebih menukik lagi, sholat dan olahraga. La haula wala quwata. Ya atau tidak? Dalam posisi ruku, itu ada urat-urat dalam tubuh manusia yang memang membutuhkan. Belum lagi kepada urat mata, waktu sujud, waktu duduk antara dua sujud. Itu kan mencoba merasionalisasikan, kurang lebih begitu. Tidak menyalahkan, silahkan saja. Tetapi apa itu yang dimaksud oleh Allah? Contoh ekstrim, kata Allah, babi haram. Selesai. Ketika ditemukan dalam tanda petik karena ada cacing pita, bisa diterima. Oh, banyak yang konsumsi daging babi. Lebih sehat ketimbang yang suka makan kebuli atau apa namanya, marangi. Apa aja. Tuh coba umpama gitu ya. Oke, kita teruskan. 45. Wala yasihul iman birru'yati li ahli daris salam. Kasus Allah bisa dilihat apa enggak? Kalau posisi iman kita mengiyakan Allah bisa dilihat di dalam surga Darussalam, apa kata Sunni, Ahlus Sunnah, Tohawi, la yasihul iman. Enggak benar itu iman. Enggak sah. La yasihul iman, tidak sah iman dengan meyakini Allah dapat dilihat li ahli Darussalam, bagi penduduk surga. Limani tabaroha minhum biwahmin, bagi orang yang menganggapnya haknya kepada ru'yah, menganggap ru'yah, melihat Allah di antara mereka, dan menganggapnya biwahmin. Wahmin dengan sangka-sangka. Beda dengan zon. Kalau zon 50-50. Udah wudhu apa belum ya? Yakin udah wudhunya 50%. Yakin belum wudhunya 50%. Itu namanya syak. Kalau waham, yakin belum wudhunya itu 75% gitu kurang lebih. Yakin
udah wudhunya 25%. Kelompok yang mengimani bahwa Allah nanti bisa dilihat di dalam surga, itu kategorinya waham. Tidak benarnya lebih banyak persentasinya ketimbang benarnya. Maka kalau tetap itu dia pegang sebagai bagian dari ketauhidan iman, la yasihul iman. Itu maksudnya. Birru'yah li ahli daris salam limani' tabaroha minhum biwahmin. Bagi orang yang menganggapnya itu bisa terjadi karena waham, bukan karena yakin. Au ta'awwalaha bifahmin. Atau karena dia mentakwil. Mentakwil itu merasionalkan gitu kurang lebih. Bifahmin dengan satu paham. Kan ayatnya berbunyi wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah pada saat itu maksudnya orang beriman terbelalak. Ila rabbiha nadhirah tuh. Karena melihat Tuhannya. Melihat. Nah, bagi Sunni jangan coba dibayangkan melihat dalam artian pandangan mata. Itu nanti Allah yang ngatur lah. Tugas kita kan ibadah. Bagaimana melakukan pendekatan diri kepada Allah. Udah. Nggak bisa dipastikan. Dia nanti bisa ngelihat. Walaupun Nabi berkata nanti akan melihat seperti engkau melihat bulan purnama. Itu kan soal lain. Oke, ditakwil-takwil. Terjadi sengketa pendapat gitu kurang lebih. Itu namanya au ta'awwalaha bifahmin. Dia takwil dengan satu konsep pemahaman. Nah, yang kayak begitu posisi keimanan kita, nih kata At-Tahawi, la yasihul iman. Berikutnya, izkana ta'wil ta'wilur ru'yah, sebab takwil ayat ru'yah gitu. Wa ta'wil kullu ma'nan yudhafu ila rububiyah. Takwil setiap makna yang diafiliasikan, dihubungkan dengan ketuhanan. Bitarkit takwil waluzumit taslim, dengan meninggalkan takwil dan berpegang kepada pasrah. Wa alaihi dinul muslimin. Kayak begitu sejatinya agama orang-orang yang pasrah dan berserah diri kepada Allah yang disebut dengan muslimin. Kalau di sana banyak wacana di buku-buku teologi tentang Allah bisa dilihat, satu bilang bisa, satu bilang enggak. Sebagai informasi mah enggak apa-apa dibaca, didalami. Tetapi yang paling ujung, paling urgen adalah di mana posisi sikap kita, sikap iman kita gitu. Ya, selesai. Memang temanya iman terus karena ketauhidan. Yang barusan terkait dengan kasus mengakar klasik, yaitu bahwa Allah bisa dilihat. 46. Wa man lam yatawaqqan nafya wa tasbih zalla walam yusibit tanziha. Barang siapa yang tidak bisa menjauhi, ya tawakkul, menjaga diri boleh. Dari apa? An-nafya, menafikan. Menafikan Allah dari hal-hal yang tak pantas. Masa Allah punya tangan?
Itu dinafikan, enggak, bukan tangan yang ada dalam benak kita tergambar seperti halnya tangan kita. Itu harus dinafikan. Enggak begitu. Kalau enggak begitu bagaimana? Serahkan Allah. Itu namanya pasrah. Nah, ini nomor 46 lagi bercerita siapa yang tidak bisa bersikap menafikan. Atau pada saat yang sama dia berusaha tidak menafikan, namanya tasbih. Dia punya tangan sama tangan kita. Itu namanya tasbih. Allah punya wajah. Ya. Itu namanya tasbih. Kalau begitu gimana? Zalla. Gelincir. Saya beri ilustrasi gelincir begini. Rukun iman itu semuanya gaib. Kecuali satu, Al-Quran. Al-Quran pun dilihat dari konteks sejarahnya menjadi gaib juga. Cuma bahasanya panjang. Pamannya kiamat gaib. Nabi Adam dilahirkan, terus berketurunan sampai kita sekarang, udah lama sekali. Orang-orang yang lebih dulu mati itu udah lama banget di alam barzakh. Kok belum kiamat-kiamat? Apalagi kebangkitan. Kalau akal kita atau lewat potensi akal terus menelusuri sampai titik di mana titik pertama kayaknya enggak ada kiamat, tuh udah mulai ragu. Terus diterusin lagi, emang enggak ada. Buktinya udah lama benar. Nenek moyang kita paling tua Adam aja udah berapa ribu juta tahun gitu kurang lebih. Maka pada saat ragu terus diteruskan, tak menutup kemungkinan sampai kesimpulan kiamat nggak ada. Nanti kita bayangkan anak cucu cicit kita udah nggak ada, itu juga terus masih punya cicit lagi. Ya bang nggak? Itu akal kita begitu, nggak ada. Maka kalau kiamat nggak ada, berarti nggak ada kebangkitan. Itu namanya gelincir, zalla. Akarnya medan iman diukur pakai medan akal. Gelincir. Nanti terusnya nggak ada kebangkitan. Kalau nggak ada kebangkitan, berarti nggak ada hisab, nggak ada mahsyar. Sebab itu setelah kebangkitan. Nggak ada jaza. Jaza itu akhirat, neraka, surga. Nggak ada. Tak menutup kemungkinan. Itu kayak begitu berpikir materialistik. Nggak ada. Oleh karena itu, ketika nggak sanggup, sejatinya kita memang disuruh turun. Jangan terusin berpikir kayak begitu. Itu maksudnya zalla. Wa malam yatawakkan nafya wa tasbiha. Siapa yang tidak mampu menjaga dirinya an-nafya dari menafikan. Menafikan segala sesuatu yang tak pantas bagi Allah. Dan itu memang dimanifestasikan dalam syahadat. La. Itulah nafilil jinsi. La ilaha. Ya tak? Illallah. Kalau tidak, zalla, gelincir. Walam yusib at-tanzih. Dan dia tidak mencapai tanzih. Tanzih, insya Allah paham itu. Yakni membersihkan tasbih, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Contoh sederhana. Bagaimana sikap Fir'aun terhadap Bani Israel? Bagaimana sikap dirinya? Lalu dia ngaku Tuhan. Terus Allah tahu apa enggak? Kedurhakaan, kemaksiatan, kediktatoran. Tahu. Terus diberesin enggak? Diberesin. Akan halnya dengan umat Nabi Muhammad.
termasuk kita sekarang. Jangan coba-coba tanya, Allah tahu nggak sih umat Islam Indonesia lagi dicabik-cabik, lagi diteroriskan, lagi diradikalkan, Al-Qur'annya dinistakan, agamanya, nabinya, bahkan Allah sendiri dinistakan. Jangan coba tanya, Allah tahu apa enggak. Apa sebab? Sebab itu menisbahkan yang tidak pantas kepada Allah. Ketika kita menisbahkan yang tak pantas kepada Allah, itu namanya lam yusibit tanzih. Sebab jawabannya pertanyaan itu pasti tahu. Maka muncul pertanyaan kedua, kenapa didiamkan? Nah, itu menisbah, menuduh Allah mendiamkan. Pertanyaan pertama, menuduh Allah tidak tahu. Maka dia tidak, namanya lam yusibit tanzih. Gitu kurang lebih kita dibimbing, diajarkan. Walaupun ayat yang ada ketika dipahami itu jauh lebih unik. Laisa kamislihi syai'. Gak ada yang serupa, itu namanya tanzih. Membersihkan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Tapi jangan berhenti di situ. Ayat berikutnya, wa huwas samiul basir ya. Apa? Samiul apa itu? Bu Muji udah masuk, Bu Muji. Samiul basir apa? Samiul alim itu. Iya. Nah, itu tasbih. Jadi antara tasbih sama tanzih itu harus mampu diolah. Sehingga kita punya posisi jelas, tidak mencederai akidah. Ya, selesai. Nomor 47. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bisifatil wahdaniyah. Tuhan kita yang maha gagah, maha tinggi, memiliki sifat-sifat keesaan, wahdaniyah. Dari kata wahid, dari kata ahad, keesaan. Udah paham itu keesaan? Satu, tunggal. Satu artinya tak ada duanya. Mobil kita satu, tapi banyak yang serupa. Ada duanya. Istrinya satu, tapi ada yang serupa apa enggak? Ada. Itu enggak esa namanya. Jadi satu tak ada duanya, satu tak ada yang serupa, satu tak mengandung unsur. Itu namanya wahdaniyah. Terus man'utun binu'util fardaniyah. Fardaniyah sama dengan wahdaniyah. Disifati dengan sifat-sifat yang satu, tauhid. Maksudnya gimana? Allah asma'nya, sifatnya. Asma'nya 99. Bukan berarti Allahnya 99. Itu maksudnya yang man'ut binu'util fardaniyah. Dia tetap satu. Walaupun sifatnya banyak. Juga menjadi titik perselisihan pendapat antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Maka terkait sifat-sifatnya yang punya kandungan makna luar biasa, tak ada seorang pun yang serupa. Bariyah artinya manusia. Khairul bariyah. Surat Al-Bayyinah. Syarrul bariyah. Tuh. Bariyah masdar dari kata baro. Maka ada nama Tuhan Al-Bari. Al-Bari bermakna khaliq. Oke. Jadi ya, bagian dari ketauhidan, buku ini mengajarkan, menunjuki kita jangan sampai ada terdetik pada pikiran keimanan kita ada yang serupa dengan Allah gitu.
48. Ta'ala anil hudud wal ghayat. Ta'ala maha suci, maha tinggi, artinya tidak. Tidak apa? Maha tinggi dari batas, tak memiliki batas. Wal ghayat sama batas. Dia melihat, nggak ada batasnya. Dia mendengar, nggak ada batasnya. Dia mampu, nggak ada batasnya. Luar biasa, nggak ada batasnya. Tapi dulu saya pernah mengemukakan, begitu tak ada batasnya kemampuan, kemudian diajukan pertanyaan, Allah mampu nggak bikin batu yang besar? Dia sendiri nggak sanggup ngangkat. Lalu oleh logika teologi dibatalkan itu pertanyaan pengandaian. Kenapa? Kalau istilah teknis ilmu teologinya, kudrat Allah tak berta'aluk kepada yang mustahil. Itu mustahil. Maka kudrat Allah tak ada korelasinya dengan yang mustahil. Sama akal kita juga akan sulit menerima ketika diajukan pertanyaan, Allah sanggup nggak bikin kuping melihat, mata mendengar? Mata korelasinya pandangan, kuping pendengaran. Mau diganti, kuping korelasinya dengan penglihatan. Pecah akal kita. Oke, berikutnya. Wal arkan. Allah maha tinggi artinya maha suci dari batas. Wal arkan. Arkan sendi. Jam dinding 1. Tapi ada banyak sendi. Ada aspek. Ada unsur. Itu namanya. Allah nggak kayak begitu esanya. Kalau jam dinding ada unsur besi, ada unsur aluminium, ada unsur karet, ada unsur plastik. Allah itu tidak seperti itu. Dan makhluknya sangat berbeda, mengandung unsur. Wal a'dha, anggota. Betapapun dia menyebutkan punya anggota, ada kadang tangan, ada kadang mata, bahkan ada wajah. Ya. Nah, ini poin 48 mengajak kita dalam konteks membersihkan tauhid, jangan sampai ada kayak begitu. Wal adawat, Allah menciptakan sesuatu nggak perlu alat kayak model kita. La tahwihil jihad, tak dikepung oleh arah. Jadi Allah ada, tak butuh tempat. Karena tak butuh tempat, tak butuh arah. Karena tak butuh arah, maka tak bisa dilihat. Kalau melihat kan butuh arah. Iya, asid jihad yang 4 itu. Kasairil mubtada'at, seperti ciptaan-ciptaannya yang lain. Manusia perlu tempat. Allah tahu manusia perlu tempat, maka sebelum dia ciptakan, dia bikin tempatnya. Kayak model kita mau bikin rumah. Mana mungkin bisa bikin rumah kalau nggak punya tempatnya, nggak punya tanahnya. Nah, zat Allah jangan disamakan kayak begitu. Oke, 49. Wal mi'raju haq. Mi'raj. Mi'raj pasti kebayang. Mi'raj ini isim masdar. Ya, ala wazni mif'al. Aroja artinya naik. Mi'raj yaitu naik. Dalam konteks terminologis, ya naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Balik lagi. Kenapa? Hak. Dan bahkan disebutkan Mi'raj adalah termasuk mukjizat terbesar.
setelah Al-Quran. Al-Quran masih terbesar karena dia tetap ada, kekal. Sementara Mi'raj, hilang nabinya sudah tidak ada. Tapi terbesar sekali sepanjang masa. Kacamatanya iman. Kalau ada yang merasionalkan, membantu keimanan. Apa itu substansinya? Waktu. Antara mereka yang ada dan kita yang ada di bumi ini, dengan durasi waktu bumi, terus dengan dimensi waktu yang dipakai oleh Allah ketika memi'rajkan Nabi. Terus sedikit dirasionalkan dalam standar orang awam. Mimpi ke Singapura, habis itu ke Amerika, habis itu balik lagi ke Pondok Gede, terus ke kali mancing, terus di pinggiran lengah terprosok, jatuh kecebur. Pada saat yang sama, yang mimpi juga jatuh membantal-bantal. Tuh, kalau kacamata waktu bumi, dunia, ya paling berapa menit. Tapi kalau dibayangkan itu sudah sekian menit mampu ke Amerika, mampu ke sono ke sini, bukan soal bahwa Mi'raj adalah mimpi, bukan. Tetapi adalah dua dimensi waktu. Yang kayak begitu di Al-Quran banyak. Ada seseorang dengan keledainya melihat kampung, negeri porak-poranda karena habis ditimpakan musibah. Lalu berkata seenaknya, mana mungkin Allah bisa membangkitkan yang hidup kalau sudah hancur begini. Langsung dimatiin oleh Allah. Berapa tahun? 100 tahun. Terus dibangun, dihidupkan lagi. Ditanya, kam labista? Labistu yauman au ba'da yaum. Unzur ila himarika. Tuh lihat keledaimu, masa baru setengah hari keledaimu udah jadi tulang belulang. Lihat makananmu. Tuh, makanannya masih segar. Kan ada dua dimensi waktu. Oke, waqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baik Al-Qur'an maupun kitab, buku-buku, hadis, dalam konteks Isra, bukan Nabi yang jalan sendiri, maka bahasanya usriya. Kalau jalan sendiri, saro. Saro jalan. Boleh malam, boleh siang. Saro jalan, malam. Tapi kalau asro diperjalankan. Maka ini bahasanya usriya bin Nabi. Nabi diperjalankan. Wa urija bi syakhsihi, dan dinaikkan bersama sosoknya, badannya, fil yaqzati, dalam kondisi sadar. Kemana? Ila sama, ke langit. Summa ila haitsu Allah minal ula. Kemudian ke semua sesuai kehendak Allah di jagat raya atas. Wa akramahullahu bimasya. Dan Allah punya otoritas untuk memuliakan Nabi sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini bagian dari keimanan, ketauhidan. Wa auha ilaihi ma auha. Kemudian dia wahyukan apa yang bisa dia wahyukan. Itu juga harus bagian dari keimanan kita. Kalau ada orang yang menuduh bohong, nggak benar, nggak masuk akal, itu dijawab, maka zabal fuadu, maroa, ma tidak, kazabah bohong, fuadu hati kecilnya, fuad, nah, maf'ulnya ma. Ro'a, ma-nya mausul, maf'ul, ro'anya silat mausul. Dia, hatinya maksudnya, hatinya Nabi Muhammad ketika pulang dari sana dia cerita, terus dibohongkan, dianggap bohong, Allah menjawab, enggak, dia enggak bohong. Terkait apa yang dia lihat. Ro'a melihat. Melihatnya bisa dua, tergantung masdarnya. Bisa tiga malah.
Ro'ah, kalau masdarnya ru'yah, tuh kayak ngelihat bulan sabit. Mau Ramadan, mau Idul Fitri. Maka meyakini sekali NU harus ngelihat pakai mata kepala. Ru'yah namanya. Kalau ro'ah, masdarnya ro'yun, melihat dengan pikiran. Kalau ro'ah, terus masdarnya ru'ya, ya-nya pakai alif. Mimpi. Iya. Qad saddaqtar ru'ya. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim yang bermimpi menyembelih anaknya. Dalam konteks Isra Mi'raj, apa yang diceritakan oleh Nabi itu benar adanya, emang dia lihat. Lalu dites oleh musyrikin Mekah. Coba ceritakan kayak apa Masjidil Aqsa umpamanya. Datang Jibril membawa foto gitu kurang lebih. Digambarkan di kelopak matanya terkait dengan Masjidil Aqsa yang dia datangi. Fasallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula. Fasallah. Maka Allah memberi selawat kepadanya alaihi wasallama, memberi salam, keselamatan, kesejahteraan fil akhirah, di akhirat, wal ula, di dunia. Ya, berikutnya ini ya, 50 ya. Iya. Wal haudul ladzi akramahullahu ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi hak. Terkait haud. Haud telaga. Dalam Al-Quran ditafsirkan itu Al-Kausar. Suatu ketika Nabi sambil keluar masjid tersenyum-senyum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kok tersenyum saja gitu. Tersenyumlah. Pak Jamal juga suka tersenyum. Terus pesertanya tanya, Ustadz kenapa sih tersenyum aja? Oh iya, saya lagi gitu umpamanya. Nabi ditanya, lalu dia menjawab, aku diperlihatkan telaga Kausar. Kenapa tersenyum? Karena nanti umatku akan meminum airnya. Aku izinkan. Dan maka dia tak akan haus. Itu Al-Kausar. Inna, turun ayatnya. Inna a'toinaka. Inna pakai taukid loh, kita udah belajar. Allah kasih tahu bahwa Nabi Muhammad akan diberikan telaga namanya Al-Kausar. Ngasih taunya pakai taukid. Inna a'toinakal kausar fi'il madi. Padahal kausarnya nanti di akhirat. Akhirnya pasti adanya. Dimaknai secara fisikali nanti nggak apa-apa. Tetapi dimaknai telaga yang luar biasa, orang minum nggak akan haus, boleh Al-Quran. Kita lagi minum. Ketika baca tafsir, baca ayat, minum. Maka terasa hilang dahaga, gitu kurang lebih. Nah, kata ayat ini nomor 50 ini menegur kita kalau ragu. Kalau ragu. Apa katanya? Benar adanya. Karena itu bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Riasan sebagai tempat minum. Ghais minum. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Nah, itu minum. Tapi yang minta minum ahli neraka. Ketika mereka minta minum, maka diberi minum. Tapi setelah diminum, melelehkan wajahnya. Airnya itu. Li ummatihi, bagi umatnya. Kenapa? Hak khobar dari al-haudu.
Al-haudul ladzi akramahullahu ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haq. Iya. Yang ke-51 asy-syafa'ah allati dakharaha lahum. Jadi maksudnya apa Ustaz? Apa tuh? Hah? Itu. Biasa Tempat minum sebagai tempat, minuman. Minuman. Pertolongan dalam konteks itu telaga ya minum. Terus ada dalam budaya kita istighosah. Istighosah minta. Doa. Doa kan minta. Anzalal ghaisa. Allah menurunkan hujan. Hujan buat minum. Jadi di sini riasan sebagai tempat minum. Riasan masdar, tapi bermakna ismul makan. Tempat. Sama dengan baitun, itu masdar, tapi artinya rumah. Rumah menunjukkan tempat. Ya Allah Allah. 51 wasyafa'ah. Terkait syafaat allati dakharaha lahum haq. Idakhara disimpan. Apa maknanya? Syafaat itu nanti di akhirat benar adanya. Jangan pernah ragu. Oleh karena itu perbanyak selawat. Nanti Nabi mencari mana orang yang sering berselawat. Apalagi kemarin baca tafsir Ad-Duha, wala saufa yu'tika fatardo. Nabi bersabda, aku tak redho kalau ada satu saja umatku yang masuk neraka. Itu kayak begitu. Oleh karena itu hubungannya syafaat, dia diberikan. Di sini maknanya disimpan, artinya nanti baru dikeluarin. Kenapa? Hak benar adanya. Tapi jangan pula, dan Nabi tidak bermaksud bahwa itu benar adanya bagi umatnya, merasa umat Nabi udah nungguin syafaat aja. Nah, bukan itu maksudnya. Syafaat itu artinya genap. Kalau standar naik kelas 7, kita punya angka nilai 69. Nah, itu digenapkan jadi 7. 6,9 maksudnya, jadi 7. Mana mungkin kalau angka atau nilai yang didapatnya 3, standar naik kelas 7. Naik sih naik, kalau istilah sekarang naik terbang. Terbang kemana? Terbang ke sekolah lain gitu. Mungkin nanti surganya beda dia itu. Oke, kita teruskan. Kamarwiyah, insya Allah. Nanti kita teruskan ya sampai apa dicatat itu 50 ya. Ya baik Pak Jamal. Baik Ustaz, terima kasih atas kajiannya pada pagi hari ini. Kita batasi sampai 10 poin aja Ustaz. Kalau lebih dari 10 poin itu melebihi semangat ya Ustaz. Tapi tanggung ini yang Kamarwiyah. Tadi tangguh ya. Ya. Kamarwiyah apa itu? Iya. Pak Jamal biasa nanggung, Bu. Dia fil akhbar. Biasanya dia sama tulang-tulangnya ditelan. Kamarwiyah fil akhbar. Udah segitu aja. Iya, gitu. Iya. Sebagaimana banyak hadis menginformasikan tentang syafaat. Al-Quran sama puasa nanti beri syafaat. Ya. Iya. Ya, silakan. Baik Bapak dan Ibu, kita batasi kajian kita sampai 10 poin. 10 poin. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Subhanallah. Silakan. Bu Tati, Bu Muhsinah, sudah siap-siap ya Ibu? Iya, Masya Allah Ustadz ini. Ini mulai Ustaz. Ada pertanyaan dari chat saya. Iya, mudah-mudahan. Kan katanya yang sering membaca sholawat
kepada Nabi sering diucapkan. Apakah sekedar maksud saya pertanyaan ini, apakah cuma sekedar membacanya saja, Ustaz, melafadzkan sholawat, atau mengikuti sunnahnya Ustaz yang dimaksud? Gimana? Oh, bagus sekali. Sekedar membaca saja, apalagi memahami, menghayati, dan setelah memahami, menghayati, dia baca selawat, itu nggak mungkin. Dia nggak mengamalkan sunnahnya. Sekarang posisi kita di mana? Apa sih? Selawat kepada Nabi, doa. Allah memberi selawat, malaikat memberi selawat. Allah memberi selawat, itu memberi rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Memberi rahmat. Malaikat melindungi orang beriman. Shollu alaihi wasallimu taslima. Itu berdoa. Emang Nabi masih perlu doa? Udah dijamin masuk surga. Pertanyaan menggelitik. Seolah cakep. Nabi itu udah pasti masuk surga, kebaikannya ibarat air penuh di ember. Didoain lagi, ditambahin lagi itu air. Maka air terus tumpah, melimpah kepada orang-orang yang dekat kepadanya lewat membaca selawat. Limpahan itu namanya. Maka kita mendapatkan limpahan. Kita mendoakan seorang soleh. Dia udah jauh lebih hebat ketimbang kita. Allah kan ngitungnya nggak begitu. Allah melihat niat kita mendoakan karena ketaatannya. Oh iya, dia taat. Jadi demikian. Ya, baca selawat. Saya baca dalam Fiqhul Islam wa adillatuhu karangan Wahbah Zuhaili, bab haji. Seseorang yang membaca selawat kepadanya, malaikat ngebangunin Nabi. Bangun. Si A memberi selawat kepadamu. Maka Nabi menggantinya 10. Tuh. Segitu. Apa maknanya? Jangan pakai rasio. Kan yang memberi selawat orang yang pergi haji berjuta-juta itu. Apalagi yang ziarah ke makamnya Raudhah juta-juta. Nah, bangun. Itu udah bukan wilayah akal. Kalau bukan wilayah akal, berarti ini hadis bukan cuma mendorong, tapi ayat Al-Quran menyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu, shollu alaihi wasallimu taslima. Pertama menunjukkan kedudukan Allah, Nabi di sisi Allah gitu. Ya Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Katanya Ustaz, kalau sering sholawat katanya yang mau dicita-citain tersampaikan. Pengen punya Fortuner sholawat 1000 kali setiap hari gitu katanya. Iya. Jadi sebelum tersampai cuma dapat sholawat gitu. Jadi lebih dari itu yang akan didapat, tapi bukan sekarang. Nanti di akhirat. Nanti di akhirat orang nggak pada butuh sama Fortuner. Ya tidak. Nabi hadir. Dia kasih yang jauh lebih dahsyat dari Fortuner, namanya syafaat. Ya Ustadz. Baik. Silakan. Kalau seperti Pak Jamal tadi, salawat 1.000.000 kali sehari, ingin Fortuner.
kalaupun dapat Fortuner, saya khawatir yang begitu kan berlebihan. Dan saya khawatir kalau dapat Fortuner beneran, itu yang ngasih bukan dari Allah itu, tapi selawatnya karena berlebihan tadi ditangkap iblis, dikasih Fortuner beneran. Apa ada kemungkinan begitu? Dalam konteks hadis, ya, tidak bicara soal sahih dhaif. Ada isinya kalau tinjauan balaghah yang namanya al-hassu ala sa'i wal jiddi, mendorong. Kalau hadis yang mendorong siapa? Nabi Muhammad. Dia mendorong tak mungkin tanpa satu satu balasan gitu. Nabi bersabda, isinya mendorong, sabda Nabi adalah wahyu. Maka kemudian kita menjadi terdorong. Persoalan akan dapat hubungannya dengan syafaat kan bukan persoalan kita. Oleh karena itu dalam balaghah, udah kita tangkap mendorong. Khobar ada tujuan. Pertama yang asli, faidatul khobar lazimul faidah. Yang kedua yang balaghi, ada namanya istirham, ada namanya fakhr, ada namanya izharu do'af, izharu tahasur. Yang terakhir al-hassu ala sa'i wal jiddi, itu mendorong, memberi stimulan. Tuh. Terbukti dalam hadis-hadis Nabi yang seperti itu. Ya Allah, alam bissawab. Ada lagi? Lain, Bu Muhsina nih kayaknya. Halo Bu. Ya, pengalih penjelasan. Oh Bu, suara Ibu terlalu kecil. Coba dideketin. Ya, coba tes ya Bu suaranya. Pertanyaannya mengenai Sunni dan Wahabi itu perbedaannya di mana? Oh iya, Masya Allah. Dapat Pak poinnya Ustaz. Tidak dapat. Wahabi dan apa dari Sunni? Wahabi belakangan. Sebentar sejarah singkatnya. Dia muncul oleh pemgagas namanya Abdullah bin Wahab seiring dengan berdirinya kerajaan Saudi. Saling memperoleh kepentingan. Akhirnya kemudian menjadi sebuah aliran seolah gitu, Wahabi. Itu satu. Kalau Sunni dibangun oleh seorang tokoh bernama Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai jalan keluar dari ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan kelompok Mu'tazilah yang rasional. Sementara yang ekstrim kiri Jabariyah. Bahasa kerennya fatalism. Kalau Mu'tazilah rasional semua serba akal. Belum turun agama pun manusia bisa mendapat siksa nanti di akhirat. Bisa mendapat surga karena akalnya. Akalnya itu jadi dewa, bisa menentukan bagus, buruk, benar, salah, bisa. Agama belum sampai di sebuah pelosok. Tapi kemudian dia melakukan kebaikan, ada orang kecebur ditolong, ada rumah kebakaran, ada musibah dia bantu. Masa sih nggak dapat pahala? Nggak rasional itu. Itu contoh ekstrim pendapatnya. Tapi yang ekstrim kiri itu Jabariyah, fatalisme, semua serba Allah. Semuanya berdalil Al-Quran. Terus ada seorang tokoh namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Dulunya dia Mu'tazilah. Dia pahami dengan baik, lalu menganggap ada kekeliruan, kesesatan.
Dia proklamirkan di depan jamaah, pidato, pakai jubah. Dia berkata, mulai detik ini aku mengundurkan diri dari Mu'tazilah. Aku lepas Mu'tazilah seperti aku melepas jubahku. Maka dia membangun teologi namanya Asy'ari, jalan tengah. Asy'ari. Yang kemudian karena lebih berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ketimbang kepada akal, disebut dengan Sunni. Gitu. Akhirnya kemudian mencari dalil-dalil terkait Ahlus Sunnah. Siapa itu Ahlus Sunnah? Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini yang kita pegang, kita tidak melihat siapa pembangunnya. Apalagi organisasinya. Muhammadiyah Ahlus Sunnah apa enggak? NU Ahlus Sunnah apa? Dia kan bukan aliran teologi. Dia kan organisasi. Nah, akhirnya buat kita, sejauh kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, itu dia Ahlus Sunnah. Maka sifat moderatnya dia melakukan, dan yang tidak melakukan atau berbeda, dia nggak serta-merta menyalahkan. Kamu salah. Kamu nggak sesuai dengan sunnah. Gitu. Kayaknya itu Bu yang penting. Kita nggak melihat bagian dari saudara kita yang dalam tanda petik disebut-sebut sebagai Wahabi. Nah, nih lihat, dibangun oleh Abdullah bin Wahab. Dia sendiri tak menyebut dirinya Wahabi. Dia sendiri menyebutnya Ahlu Tauhid. Yang menyebut Wahabi kemudian menjadi sebuah gerakan, itu kan yang di luar. Nah, kita tidak melihat fenomena yang ada, yang cara berpakaiannya, cara ibadahnya, sama seperti kita, ada yang positif, ada yang negatif. Oleh karena itu, menjadi penting dicari tahu kenapa kemudian kok ciri khasnya ada sikap yang berbeda. Itu kan soal SDM-nya, bukan soal ajarannya. SDM-nya. Dan ketika ajarannya, umpamanya, kita harus mampu memposisikan diri berbaik sangka. Berbaik sangka Wahabi. Dulu sama Pak Jamal sama-sama sholat di musola belakang Pak Jamal ketika kita makan kebuli. Masih ingat aja. Ya kan? Saya memang pengen tahu, kebetulan ngelihat, subhanallah, soleh sekali orangnya. Bahasa lama ya? Yang punya itu. Ya, Pak Kocok kalau masih belum yakin ya kita ke sana lagi. Hah? Ada yang ngajak, Ustaz. Maksudnya kalau ke sana ke musolanya aja, Pak, bukan. Nggak usah. Soleh sekali, bersih wajahnya. Karena memang bolehlah kalau mereka berbangga, dia mempertahankan kemurnian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, terlepas dari aspek-aspek negatif yang ada umpamanya. Jadi begitu Ibu kalau menurut pandangan saya. Bukan cuma terhadap Wahabi, itu ada kelompok jamaah kita juga yang disebut JT, Jamaah Tabligh. Soleh-soleh sekali. Ya Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya masalahnya dari Ya. luar sana ada yang menyebut, itu aliran Wahabi, itu aliran Sunni. Jadi menurut saya kan Islam itu kan dasarnya Quran dan Sunnah. Betul? Iya, bagus. Artinya kita nggak usah terpengaruh. Ya betul tidak? Iya maksud saya, makanya saya tanyakan, kok ada aliran Wahabi, ada aliran Sunni. Masalahnya Islam kan dasarnya Quran dan Sunnah.
Gitu. Kalau soal dasar memang satu. Tapi kan sikap manusianya yang berbeda. Iya. Maka muncul aliran-aliran. Akar aliran muncul karena kasus yang terjadi di masyarakat. Di awalnya, yaitu Utsman terbunuh, Ali terbunuh. Maka menjadi tema diskusi para ulama pada waktu itu. Si pembunuh itu berdosa besar. Pendosa besar itu keluar dari iman apa masih tetap mukmin? Gitu awalnya. Akhirnya melebar kajian. Bukan soal membunuh saja sebagai pendosa besar, pezina. Baru muncul pendapat-pendapat aliran-aliran besar. Kata Mu'tazilah, andai kata dia tobat, maka dia mukmin. Kalau pendosa besar tidak tobat terus mati, maka dia kafir. Kafir. Iya. Kan nggak sampai situ aja. Pendapat yang lain, pakai apa dia dikafirkan? Kan dia masih tetap bersyahadat. Oh, berarti mukmin. Udah Mu'tazilah beri jalan keluar, tidak kafir, tidak mukmin. Maka di antara surga neraka ada tempat buat mereka-mereka itu. Itu kan namanya khazanah berpikir teologis. Ya, kita serap semua. Akhirnya melihat fenomena yang ada seperti cukup meresahkan orang-orang tertentu umpamanya, sejatinya yang memang kita pegang adalah wasiat Nabi, berpulang kepada Al-Quran, kepada hadis. Oleh karena itu ada Pak Jamal ini kelompok tafsir, kita bahasakan berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu mengamalkan pesan Nabi supaya nggak sesat. Coba berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan berinteraksi dengan mereka. Gitu kurang lebih. Berinteraksi dalam konteks berpikir. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih? Sudah cukup kayaknya. Cukup. Alhamdulillah. Ustaz, syukran. Ya. Bapak dan Sama-sama. jamaah kajian tauhid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga tidak hanya menambah ilmu dan wawasan kita, tapi juga menambah keimanan kita kepada Allah. Amin. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terangkan banget. Syukran. Syukran.